Nah jelas kita mentertawakan ulah Adian Pitupulu, Deddy Sitorus, dan buzzer-buzzernya termasuk si Toto itu, yang mengatakan bahwa himbauan Pak Jokowi untuk supaya relawannya mendukung Prabowo Gibran 2 periode itu sebagai bentuk ketamakan Pak Jokowi kepada kekuasaan. Pak Jokowi nggak butuh kekuasaan. Pak Prabowo mengatakan Brazil ya target peserta MBG di negara Brazil ya itu 40 juta peserta, tapi dalam waktu 11 tahun. Bayangkan, Brazil ya melakukan MBG itu sudah lama ternyata. 4 saya kalah karena saya didukung Pak Jokowi. Ketika saya maju yang terakhir kalinya 2024 dan didukung oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo menang. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun berada. Hari ini saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono, kembali muncul dalam monolog Ruang Konsensus. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai saja. Hal yang ingin saya kupas hari ini adalah tentang kegelisahan sejumlah teman-teman PDIP. Ya kan, dari Adian Pitupulu, Deddy Sitorus, ya kan, yang sepertinya sangat reaktif dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang nggak masuk akal lagi terkait dengan pernyataan Pak Jokowi ya, yang meminta dan mengingatkan para relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Adian bahkan berdebat sengit ya kan di sejumlah televisi dengan para relawan Jokowi, dan terlihat sekali dia melontarkan pernyataan-pernyataan yang naif, ya kan. Itulah kebiasaan Adian Pitupulu sejak PDIP dan Pak Jokowi pisah jalan. Adian mengatakan bahwa kebijakan atau himbauan Pak Jokowi supaya para relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode itu membuktikan bahwa Pak Jokowi bukan negarawan. Pak Jokowi hanya ingin melestarikan dinasti politiknya saja, ya. Dan ini ya nyambung dengan apa juga yang disuarakan oleh oknum PDIP yang lainnya, Deddy Sitorus. Kayaknya 2 orang ini kayaknya sengaja dipasang ya. Saya nggak tahu apakah ini yang menyuruh adalah ketumnya Ibu Mega atau memang ini kebencian mereka berdua kepada Pak Jokowi. Ya kan, Deddy Sitorus mengatakan memang karena itu ya sudah seharusnya ya antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini harus dipisahkan. Siapa yang bisa memisahkan mereka? Katanya rakyat. Padahal Deddy Sitorus juga yang bilang bahwa dia sebagai anggota DPR tidak bisa disamakan dengan rakyat jelata. Nah sekarang ketika dia butuh dukungan rakyat jelata, dia pakai kepentingan ini ya, hanya rakyat, artinya masyarakat yang bisa memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ini sesuatu yang nggak masuk akal. Jadi saya pikir memang terlihat ya PDIP ya yang sebenarnya harus berterima kasih kepada Pak Prabowo ya. Kenapa harus berterima kasih? Karena ya sekjennya Hasto Kristianto ya sudah diberikan ampunan ya oleh Pak Prabowo lewat amnestinya, hak prerogatif presiden ya. Padahal jelas-jelas pada saat itu Pak Prabowo mengambil resiko yang sangat tinggi, pasti akan dimarahin, dibenci, diomelin, bahkan dibully oleh seluruh simpatisan Pak Jokowi karena memberikan amnesti kepada para koruptor termasuk Hasto yang kemudian diangkat lagi jadi sekjen PDIP. Nah, harusnya Adian Pitupulu, Deddy Sitorus, siapa lagi tuh, dan buzzer-buzzer PDIP lain termasuk juga itu pengamat politik Yunarto Wijaya ya, yang jelas-jelas masih mengaku pengamat politik. Padahal dia adalah simpatisan PDIP. Ini makin kacau aja. Mereka pikir ya, penonton yang sebagian besar Indonesia dan sebagian besar itu adalah loyalisnya Pak Jokowi ya, itu bodoh, gampang terhasut oleh
ujaran-ujaran kebencian mereka, disinformasi mereka, ya kan? Nah, jelas kita mentertawakan ulah Adian Pitepulu, Deddy Sitorus, dan bazar-bazarnya termasuk si Toto itu, yang mengatakan bahwa himbauan Pak Jokowi untuk supaya relawannya mendukung Prabowo Gibran 2 periode itu sebagai bentuk ketamakan Pak Jokowi kepada kekuasaan. Pak Jokowi nggak butuh kekuasaan, ya. Memang kekuasaan itu yang melekat pada diri Pak Jokowi. Karena apa? Karena Pak Jokowi adalah berasal dari rakyat sama seperti kita. Beliau mengemban tugas sebagai pejabat publik dari wali kota, gubernur, presiden, benar-benar dengan hati. Kita masih ingat Presiden Prabowo dalam ulang tahun Gerindra kalau nggak salah, beberapa bulan setelah dilantik, itu pernah mengatakan kepada, dalam pidatonya mengatakan bahwa saya yang mengalami, saya yang merasakan, saya yang melihat dan mendengar selama 5 tahun saya menjadi menterinya Pak Jokowi. Satu-satunya presiden yang hanya dirinya, hidupnya, waktunya hanya memikirkan rakyat. Itu pernyataan Pak Prabowo loh, Adian, Deddy Sitorus. Ya, kau jangan seolah-olah ya pura-pura tidak mendengar pidato Pak Jokowi itu. Ya, nggak ada Pak Jokowi itu haus kekuasaan. Kau aja kali yang haus kekuasaan karena kau sudah tidak mendapatkan lagi kenikmatan kekuasaan ketika ya partai kau ya sudah tidak lagi bersama sama pemerintah. Jangan kemudian karena kau sakit hati nggak mendapatkan lagi privilege, kau bangun kebencian terus-menerus. Udahlah, stop itu, ya kan? Kau akan hanya menjadi ya sasaran empuk para simpatisan Jokowi seluruh Indonesia, ya. Nggak usah kau mengatasnamakan rakyat Indonesia, ya, bahwa rakyat tahu semua apa yang dilakukan Jokowi dan keluarganya hanya membangun dinasti politik, ya. Seolah-olah rakyat ini, ya, kau pikir bodoh, ngaco kau. Kita nggak perlu marah-marah sama kau, Adian, Deddy Sitorus, nggak perlu, ya kan? Yang pasti seluruh relawan Jokowi, seluruh termulia maksudnya. Nah, kita Jokowi lover ini adalah termul, tapi bukan ternak Mulyono, tapi adalah ya orang-orang termulia, ya. Kita yang mendukung Pak Jokowi yang disebut termul adalah orang-orang termul, orang termulia. Kenapa kita bangga mengaku diri kita sebagai termul? Tergantung sudut pandang yang kita bangun. Kalau saya sebagai anak sulung Mulyono, ya kan, bangga disebut termul karena saya orang termulia. Termulia itu adalah hakikat yang tertinggi kita sebagai manusia. Ya, bukan karena kita pernah menjabat presiden, gubernur, wali kota, konglomerat sekalipun, ustadz, enggak. Yang paling hebat dari kita sebagai manusia itu adalah manakala kita sudah mencapai derajat sebagai orang yang termulia. Itu maknanya. Jadi kita harus bangga disebut termul oleh anak abah, ya, oleh kelompok banteng. Kita bangga aja, kita termul. Lo mau apa? Begitu mestinya. Nah, kemudian ya, memang Pak Jokowi ini memang sebuah legenda, ya, legenda hidup. Kalau selama ini kita mendengar legenda hidup sepak bola itu Maradona, ya kan? Nah, ini legenda politik, grandmasternya politik itu memang Pak Jokowi. Itu diakui loh oleh Presiden Prabowo. Jadi nggak usah ya orang-orang yang selalu membangun narasi-narasi busuk, narasi-narasi yang sifatnya membelokkan informasi, ya, disinformasi, menyampaikan fitnah, kebencian. Udahlah, nggak zamannya lagi, bro. Ya, mari seperti himbauan Pak Prabowo. Ya, salah satu kutipan yang disampaikan Presiden Prabowo dalam Munas ke-6 PKS kemarin, ya, eratkan persatuan, bukan membangun perbedaan yang kemudian menyebarkan kebencian, saling adu domba, ya.
politik itu cuma ada di ruang kotak suara. Itu politik. Bagaimana rakyat memilih pilihannya antara hati nurani dia dan dia bersaksi kepada Tuhan. Itu politik. Gak usah Anda ya menyebarkan informasi yang sifatnya selalu kebencian. Ya, orang-orang seperti Roy Suryo, Said Didu, ya, atau teroris. Sekarang ada istilahnya teroris. Tapi bukan teroris ya, tapi tipis-tipis tuh. Teroris, Tifa, Roy, dan Rismond. Teroris. Teroris, mereka tuh memang cocok disebut sebagai teroris. Kenapa? Karena bikin rusuh. Ya, bikin gaduh Republik ini. Ya, mereka berupaya ya membungkam Pak Jokowi dengan terus mengglorifikasi bahwa Pak Jokowi punya ijazah palsu. Sampai sekarang tuh ya masih berproses, paling bentar lagi ya 12 orang atau setidaknya 6 orang akan menjadi tersangka. Siap-siap aja ya, packing dari sekarang pakaian Anda di koper teroris. Percuma fakta-fakta hukumnya bahwa Pak Jokowi itu tidak seperti yang Anda tuduhkan, ya Anda fitnah, ya itu bisa dibantahkan dengan sendirinya nanti di pengadilan. Kita lihat nanti di pengadilan sekuat apa Anda membangun argumentasi bodoh Anda itu. Ya, jadi legenda hidup politik itu ya Pak Jokowi, bukan karena Pak Jokowi pamer kekuasaan, bukan. Pak Jokowi ketika melontarkan itu memikirkan keberlanjutan pemerintahan Prabowo Gibran ini. Karena Pak Jokowi sebagai pemimpin, termasuk juga Pak SB sebagai pemimpin hanya memikirkan continuity. Ya, misalnya, ya, jika misalnya bukan Prabowo Gibran, anggaplah misalnya Prabowo Anies misalnya, biar kalian senang ya kan. Saya sebut misal sebagai Prabowo Anies atau Prabowo Puan Maharani, ya kan, biar kalian senang juga tuh adian nanti di situ terus gua kasih mimpi lo Prabowo Puan. Nah kalau itu yang terjadi, misalnya ini kita bicara berandai-andai, pasti ya program-program yang sifatnya keberlanjutan akan bergeser lagi. Sementara grand design Indonesia Emas yang sudah disiapkan Pak Jokowi waktu itu Pak Prabowo ada sebagai Menteri Pertahanan dan banyak menteri di era Pak Jokowi juga masih ada di kabinet Pak Prabowo, itu bisa mulus ya keberlanjutan ya mencapai target-target menuju Indonesia sejahtera ya sesuai dengan tahapan-tahapan yang memang sudah direncanakan berjalan mulus. Ya, itu yang diingatkan oleh Pak Jokowi, bukan haus kekuasaan. Sebab kenapa? Kalau misalnya ya Prabowo Gibran ini tidak berprestasi, ya tidak sanggup memperbaiki taraf hidup masyarakat misalnya, ya bagaimana akan dipilih lagi oleh rakyat pada periode berikutnya? Dasar untuk ya Prabowo Gibran ya 5 tahun ke depan, ya 1 tahun sudah hampir selesai, berarti ada 4 tahun lagi. Seluruh program-program Pak Prabowo ya yang masih banyak perlu diperbaiki, ya bukan berarti gagal seperti tuduhan banyak pihak. MBG misalnya, banyak yang mengatakan hentikan, stop. Saya sih nggak sependapat bahwa makan bergizi gratis itu memang masih ada masalah, masih banyak yang keracunan, dibenahi, ya kan, dievaluasi, bukan di stop. Karena apa yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, makan bergizi gratis itu adalah salah satu program andalan Pak Prabowo, ya. Salah satu yang dijanjikan pada saat kampanye Pilpres 2024 kemarin. Dan program itu memang bagaimana pemimpin sebagai tanggung jawab mandat yang diterima. Ya, Presiden Prabowo memang sudah bertekad akan memberi makan dan gizi ya ibu hamil dan anak-anak sekolah, supaya apa? Pada saatnya nanti ya mereka bertumbuh ya menjadi generasi-generasi yang otaknya cerdas, gizinya kuat, badannya kuat, sehingga dinamika perkembangan zaman ke depan
generasi ini akan sanggup ya bersaing di dunia lapangan kerja. Itu yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Ya. Kemarin kita juga mendengar data yang disebutkan oleh Pak Prabowo dan ini cukup mengejutkan. Pak Prabowo mengatakan Brazil ya target peserta MBG di negara Brazil ya itu 40 juta peserta, tapi dalam waktu 11 tahun. Bayangkan, Brazil ya melakukan MBG itu sudah lama ternyata. Ya. Tetapi untuk mencapai 40 juta peserta itu 11 tahun, bro. Nah, Pak Prabowo lewat timnya yang dikoordinir oleh Kepala Badan Gizi Nasional hanya dalam waktu 11 bulan ya dari ini pertama kali dicanangkan sudah mencapai ya 30 juta peserta. Kita bisa bayangkan kecepatan pencapaiannya itu. Tapi Pak Prabowo mencoba realistis. Beliau mengatakan kemarin, apakah angka pencapaian peserta ini ya akan lebih cepat dari Brazil? Ya, kita juga nggak ingin mentargetkan seperti itu karena ini akan diperbaiki dulu di mana bolong-bolongnya, penyebab-penyebab dari kenapa ada keracunan ya sedang dievaluasi. Artinya apa? Presiden sangat serius, sangat concern ya untuk MBG ini berjalan dengan baik. Manakala misalnya ada dugaan-dugaan kebocoran dan seterusnya, sampaikan kepada aparat, sampaikan bukti-buktinya di mana ada masalah, misalnya ada kebocoran, ada korupsi tentang penerapan dari program MBG ini. Silakan terbuka, tapi jangan Anda membangun semacam hasutan kepada masyarakat seolah-olah MBG ini ya hanya pemborosan. Enggak. Silakan deh disimak bagaimana MBG ini punya kontribusi di dalam menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan produktivitas UMKM di daerah-daerah sekitar yang ada dapur-dapur makan bergizi gratis. Mari kita ya memberikan dukungan yang objektif kepada Presiden Prabowo, dan itu juga yang diminta oleh ya Pak Jokowi. Sementara ini memang ya kan ada loyalis Jokowi ini ya yang berbeda hati. Ada yang murni benar-benar pokoknya nggak mau tahu, pokoknya hanya mendukung Pak Jokowi, hanya mendukung Gibran, ya, nggak mau lagi mendukung Pak Prabowo karena misalnya mereka kecewa karena Pak Prabowo memberikan amnesti, abolisi kepada dua musuh politik Pak Jokowi, yaitu Hasto Kristianto dan Tom Lembong. Karena apa dianggap musuh? Karena memang mereka selama ini menyerang terus Pak Jokowi, nggak ngapa-ngapain tapi difitnah terus. Ya kan, dengan segala tuduhan-tuduhan dan framing yang mereka lakukan. Jadi ketika kemudian ada sebagian loyalis yang kecewa dengan Pak Prabowo, ya Jokowi lover ini kecewa dengan Pak Prabowo karena keputusan amnesti itu, mereka katanya nggak mau lagi mendukung Prabowo. Itu juga hak mereka, tetapi jangan kemudian menyebar dan menghasut masyarakat. Anda lakukannya konsolidasi di sekitar lingkungan Anda. Membangun organisasi apapun silahkan saja. Tetapi kita sepakat, kita ikut kemana arah telunjuk Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi dukung Prabowo Gibran 2 periode, ya kita sebagai termul, ya kan, orang-orang termulia yang bersama Pak Jokowi ya harus memahami dan mendukung arahan itu. Nggak boleh juga kita berseberangan dengan Pak Jokowi. Enggak, saya nggak mau dukung Prabowo, Pak Jokowi. Kami hanya mendukung Gibran saja. Itu berarti Anda bukan pendukung Jokowi. Kalau Anda bukan pendukung Pak Jokowi, jangan mengatasnamakan Pak Jokowi kalau begitu. Ya, nggak boleh lagi Anda mengatasnamakan Pak Jokowi kalau hanya mendukung ya Gibran saja. Ya, sejauh ini ya, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu adalah demi kepentingan Mas Gibran juga. Ya, nyata-nyata dalam satu pidato Pak Prabowo pernah mengatakan, dan itu sudah final, bahwa jangan pernah ganggu-ganggu Mas Gibran. Sudah pernah coba Anda tracking di video YouTube. Ada kok pidato Pak Prabowo mengatakan seperti itu.
ya. Tidak akan ada yang pisah-pisah, nggak ada. Saya kok yang meminta Mas Gibran. Itu sudah final. Jadi kita nggak usah meragukan lagi hati Pak Prabowo itu tetap bersama Gibran. Bahwa ada orang-orang di sekeliling Pak Prabowo, orang-orang yang ada di sekitar Gerindra, ya, yang menginginkan hal yang lain itu biasa saja. Yang penting yang kita pegang adalah bagaimana komitmen Pak Prabowo yang tetap tidak akan tergoyahkan karena punya komitmen dengan Pak Jokowi. 10 tahun, udah jelas, final itu. Jadi kita nggak usah memperdebatkan lagi kenapa perlu diingatkan ya Prabowo Gibran 2 periode itu sebagai sesuatu yang salah. Boleh saja ya di mata haters itu haus kekuasaan, itu hak mereka. Tetapi bagi Jokowi lover ya mengatakan bahwa dukungan Prabowo Gibran 2 periode itu salah, hanya ingin supaya Gibran nyapres, saya pikir itu juga tidak tepat. Ya, saya hanya ingin mengingatkan teman-teman Jokowi lovers, ya. Dari dulu kesepakatan kita adalah kita ikut arah telunjuk Pak Jokowi. Sampai hari ini arah telunjuk Pak Jokowi adalah dukung para Prabowo Gibran 2 periode. Jelas itu. Karena itu jangan lagi ada interpretasi yang suka-suka dari kalian. Kalau Anda ya menginterpretasikan yang lain, misalnya enggak, kami ingin Gibran nyapres. Ya. Kalau Anda ingin mengatakan itu, declare dari sekarang, sampaikan ke depan umum sehingga saya bisa mengatakan Anda bukan pendukung Jokowi. Anda hanya memecah belah Jokowi lover untuk kepentingan sesaat yang nggak jelas. Sama juga Anda mengadu domba antara Mas Gibran dengan ayahnya Pak Jokowi, antara Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Itu sikap yang keliru. Saya tegaskan. Ya, jangan kita ya memandang seolah-olah Pak Prabowo itu nggak komit. Sejauh ini Pak Prabowo sangat komit. Pak Prabowo sangat paham bahwa kemenangan 58% yang diraih oleh Pak Prabowo bersama wapresnya Gibran itu benar-benar adalah karena dukungan Pak Jokowi dan seluruh relawan dan militansinya. Sangat diakui kok oleh Pak Prabowo. Bahwa ada ya relawan-relawan Prabowo nih yang muncul sekarang, yang mengklaim dirinya bahwa kemenangan Prabowo adalah karena Gerindra, karena perjuangan Gerindra, karena sosok Prabowo. Iya, orang mengklaim, biarkan saja. Toh nggak ada larangan, nggak ada pelanggaran undang-undang kalau orang mengklaim seperti itu. Pak Prabowo juga kemarin ngakuin kok, saya ikut 5 kali pemilihan. 4 saya kalah karena saya didukung Pak Jokowi. Ketika saya maju yang terakhir kalinya 2024 dan didukung oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo menang. Apalagi yang Anda perdebatkan, hai relawan Prabowo. Jangan mengaku-ngaku seperti itu. Boleh bangga, saya relawan Prabowo. Titik. Tidak ada urusan dengan Jokowi dan Gibran. Itu Anda keliru. Ya. Sama aja Anda ya membuat ya perpecahan lagi di antara sesama pendukung. Jika itu Anda lakukan dan Anda keras di situ, ya, orang-orang PDIP, orang-orang Anies Baswedan tepuk tangan, wah kita dapat teman ini yang siap memecah belah persatuan 58%. Kita jangan terjebak di sana. Kita jangan terjebak di sana. Politik itu memang pilihan kita, tapi menggunakan hati, ya, dirasionalisasikan dengan otak, ya, dan dilihat pada realita yang ada. Jelas Pak Prabowo mengakuin, saya yang minta, saya menang karena dukungan Pak Jokowi, apalagi ada yang perlu diperdebatkan? Nggak ada. Pak Prabowo ya siap mengusung lagi bersama Mas Gibran, itu doang yang belum disampaikan. Tetapi dari bahasa-bahasa tubuh Pak Prabowo, dari pidato-pidato Pak Prabowo di banyak tempat,
rasanya itu sudah cukup menggambarkan bahwa jangan pernah lagi diganggu-ganggu bahwa Mas Gibran, Mas Wapres akan dimasukkan. Nggak ada berhenti tengah jalan, nggak ada. Itu kata Pak Prabowo. Clear. Dan kepada teman-teman Jokowi lovers dimanapun Anda berada, ya, gunakan energi Anda semua yang begitu hebat, tinggi, Spartan, yang ada di garisnya Pak Jokowi. Jangan kemudian mencoba memilih sikap sendiri dengan Anda mengatakan, enggak, kami hanya ingin Gibran nyapres. Selagi belum ada perintah itu dari Pak Jokowi, Gibran nyapres di 2029, Anda jangan coba-coba ya mendeklarasikan diri sebagai pendukung Pak Jokowi. Bukan, Anda bukan pendukung Pak Jokowi. Anda justru pemecah belah. Karena itu waspadalah ya teman-teman Jokowi lover semuanya. Jangan kita ikut terhasut untuk belah bambu lagi di internal militansi Pak Jokowi. Internal yang ada di militansi Jokowi lover ini semuanya dukung Prabowo Gibran 2 periode. Belum ada perintah Gibran 2029 nyapres, belum. Tetapi 2034 Gibran nyapres insya Allah. Pasti. 2029 Gibran masih harus mendampingi Presiden Prabowo untuk periode keduanya. Semoga kita tidak salah langkah. Semoga kita tidak salah membaca keadaan, dan semoga kita tidak mengedepankan egosentris diri sendiri, egosentris kepentingan kelompok-kelompok kecil Anda sendiri. Tidak bagus. Masyarakat lewat forum saya ini ya diingatkan, khususnya masyarakat 58% ya. Bukan masyarakat semuanya, masyarakat 58% yang mungkin sekarang sudah melonjak menjadi 60% atau 65%. Ya, pasti bisa mengidentifikasi manakala ada ya militansi Jokowi lovers ini ya yang tidak bersedia ya ikut arah Pak Jokowi, dukung Gibran Prabowo Gibran 2 periode, berarti dia bukan pendukung Pak Jokowi. Dia adalah duri dalam daging di dalam garis perjuangan Pak Jokowi. Clear itu. Semoga masyarakat paham ya, dan kita siap-siap ya untuk terus mengawal sampai 2029 Prabowo Gibran maksimal kerjanya, program-program utama dapat berjalan dengan baik, MBG berjalan baik, Koperasi Merah Putih juga berjalan baik, rumah rakyat berjalan baik, ekonomi kita bertumbuh sesuai dengan target Menteri Keuangan yang baru, Koboi Lapangan Banteng. Ya, yakin 2026 kita akan mencapai 6%, 2027 mencapai 7%, dan 2028 mencapai pertumbuhan 8%. Artinya apa? Ketika capaian-capaian itu bisa dilakukan oleh Prabowo Gibran, maka otomatis Prabowo Gibran 2 periode ya yang didukung oleh kaum 58% yang sudah berjumlah naik menjadi 65% ya akan mulus berjalan untuk periode keduanya. Baru kemudian 2034 Mas Gibran untuk RI 1. Terima kasih atas perhatian Anda. Adian dan Dedesi terus, Anda nggak usah marah-marah terus, nanti stroke. Adian ntar Anda terkena serangan jantung lagi, cukup banyak ring yang sudah ada di jantung Anda. Ya, lebih banyak santai-santai saja, ngopi-ngopi, bicara yang enak-enak, diskusi yang lezat-lezat saja, nggak usah membangun kebencian terus kepada Pak Jokowi. Ya, sudah banyak juga kontribusi Pak Jokowi kepada PDIP, itu jangan dilupakan. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.